Kalau kita lihat di media sosial banyak yang sapi ngamuk waktu di penyembelihan hewan kurban itu karena stres. Kenapa hewan kondisinya perlu cukup istirahat? Ya. Nah, orang kan kalau ada penyembelihan hewan kurban itu tertarik untuk menonton. Banyak orang datang. Banyak orang datang, anak-anak juga ikut. Mamanya pagi mau disembelih, datang sore hari, tidak usah dikasih makan. Dipuasakan sampai pagi hari. Kenapa? Kita mendatangkan sapi dari luar, nggak boleh mendadak. Nggak boleh mendadak. Nah, artinya sapi itu kan harus transit dulu, dihidangkan beberapa hari. Jangan sampai belum mati sudah dipotong kepalanya. Nanti bisa nular lagi kepada yang lain. Salah satu buktinya adalah dengan adanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Kalau itu sudah terkondisi di saat pembelian, berarti kita akan masuk kepada teknis penyembelihan dan penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk para pemirsa Ruang Siang Menoreh. Nah, Bapak Ibu, episode kali ini kita menghadirkan narasumber kita, Dr. Hewan Estuwidodo MSc. Beliau adalah medik veteriner pada UPT Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kulon Progo, wilayah utara ya Pak? Wilayah utara, Pak Estu ya. Nah, sesuai dengan tren sekarang kita menjelang kurban, hari ini kita akan membahas Pak tentang kurban di masa mewabah penyakit hewan. Ya, Pak Estu. Ya. Untuk hewan kurban di tempat kita ini yang lazim kan sapi, kambing, domba gitu ya. Nah, tentu hewan kurban itu harus memenuhi spesifikasi atau persyaratan. Ada persyaratan syariat jelas, ada persyaratan administrasi, persyaratan teknis. Bisa dijelaskan Pak kepada para pemirsa tentang persyaratan hewan kurban ini sesuai dengan bidang tugas panjenengan. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, kami dari Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan di wilayah utara. Berkenaan dengan hewan kurban, memang kebetulan Kulon Progo itu populasi sapinya dan dombanya itu tidak mencukupi ketika dilakukan untuk penyembelihan hewan kurban, sehingga mendatangkan dari wilayah luar. Untuk itulah diharuskan hewan-hewan yang datang itu dalam kondisi sehat. Salah satu buktinya adalah dengan adanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan. Surat keterangan kesehatan hewan. Jadi kalau hewan datang dari luar kabupaten atau luar provinsi, harusnya disertai dengan surat kesehatan hewan. Datang itu dalam kondisi yang sehat. Kemudian setelah itu nanti lapor ke kami untuk diperiksa apakah benar-benar sehat ataukah tidak, untuk sebagai kelayakan hewan itu sebagai hewan kurban, begitu. Lapornya ke puskeswan. Kita adanya di Dekso itu. Jadi populasi yang ada ini untuk mencukupi kebutuhan hewan kurban Kulon Progo tidak cukup. Sehingga mau tidak mau ada hewan dari luar yang masuk. Syaratnya ada SKKH dan melapor ke puskeswan. Untuk dilakukan pemeriksaan. Kira-kira sehat atau tidak hewan tersebut? Karena kesehatan hewan juga bagian dari yang disyariatkan ya. Tidak boleh hewan sakit yang kurban. Kalau mereka melayani para sohibul kurban. Gitu. Baik. Untuk begini Pak, Idul Adha 2022 kemarin kita kan ujiannya kan ada PMK, kan? Sebelumnya jauh sebelum itu ada cacing hati. Nah, untuk tahun ini Pak, menurut pemetaan dari dinas, apakah potensi penyakit hewan yang bisa harus diantisipasi di tahun ini Pak? Moga Pak, sampaikan. Terima kasih. Jadi di penyakit hewan itu ada dua penyakit yang cukup penting, yaitu penyakit zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia.
Oh, ya. Dan ada penyakit yang non zoonosis, penyakit yang tidak menular dari hewan ke manusia. Tetapi secara kajian ekonomi berpengaruh sangat signifikan. Ya. Contohnya yang sekarang sedang mewabah, kemarin adanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Sampai hari ini belum selesai. Wabahnya masih ada, masih banyak kita temukan di lapangan, sapi-sapi yang kena PMK. Yang kedua, sekarang dimulai dari awal tahun itu ada penyakit LSD, lumpy skin disease. Orang-orang menyebut cacar sapi karena dia hanya menyerang sapi dan kerbau, tidak menyerang ke kambing atau domba. LSD ini. Kalau orang-orang desa nyebut penyakit lato-lato gitu, karena lato-lato itu bentuknya bercak-bercak hitam di seluruh tubuhnya. Gitu. Yang terkenal mah lato-lato ini. Lato-latonya gitu. Makanya itu penyakit ini perlu diwaspadai karena menurut fatwa MUI jika kena penyakit ini agak parah maka dia tidak layak sebagai hewan kurban. Oh iya. Yang ketiga penyakit PPR. PPR itu adalah Pistitis ruminant. Penyakit ini khusus untuk kambing dan domba. Penyakitnya spesifik, dia tidak menyerang ke sapi, tapi menyerang kambing dan domba. Cirinya adalah keluar leleran di hidungnya, keluar leleran di mulutnya. Nanti ketika agak parah akan menimbulkan luka di mulutnya. Tetapi yang sangat spesifik, dia biasanya diarenya profus itu diare yang baunya menyengat dan warnanya biasanya agak kemerah-merahan begitu. Dan ini sangat spesifik karena dia bisa menimbulkan kematian yang cukup tinggi untuk kambing dan domba. Dua penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang memang penyakit-penyakit yang tidak menular pada manusia. PMK, LSD, PPR itu tidak menular pada manusia. Dagingnya layak untuk dikonsumsi ketika kondisi pengolahan dagingnya dengan cara yang baik. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai karena penyakit ini bisa menular pada manusia. Apa itu, Pak? Contohnya antrak, contohnya TBC. Jadi kalau manusia kena TBC, sapi juga bisa kena TBC. Oh iya, sama. Bisa menular ke manusia. Bisa menular ke manusia. Okay. Makanya beberapa hal itu tadi saya sampaikan. Kalau memang ada hewan yang siap untuk dijadikan hewan kurban, maka bisa melapor pada kami untuk dilakukan pengecekan sebelum penyembelihan. Begitu. Gitu. Jadi kami akan melakukan pengecekan hewan layak atau tidak, sakit atau tidak, sehingga nanti ketika digunakan sebagai hewan kurban, maka dia layak. Gitu. Begini Pak, kemudian ketika masyarakat itu dalam membeli hewan kurban, tentu mereka sudah antisipasi ya, dia sudah mengenali gejala-gejala tadi. Ya, ini kira-kira sakit atau tidak. Nah, kalau itu sudah terkondisi di saat pembelian, berarti kita akan masuk kepada teknis penyembelihan dan penanganan. Nah, mungkin ada tip yang disarankan oleh Pak Estu dalam rangka nanti panitia bagaimana mengantisipasi atau memperhatikan hal-hal terkait dengan penyembelihan dan penanganan hewan kurban. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan, karena kebanyakan kita ngambil sapi atau ternak dari luar, pastikan ternak itu istirahat yang cukup. Jadi jangan mendadak kalau jauh. Kalau dari jauh jangan mendadak. Pastikan hewan cukup istirahatnya sebelum penyembelihan. Jadi umpamanya kita mau beli yang tempatnya jauh, pastikan datangnya tidak mendadak, sebelum disembelih baru datang, begitu. Kalau menyembelih dari sekitar lokasi, pastikan dulu diperiksa kondisinya sehat. Kenapa hewan kondisinya perlu cukup istirahat? Karena itu akan mempengaruhi pemeriksaan kita, dia kondisi sehat atau tidak. Kondisi sapi yang lelah, maka tidak akan kelihatan bahwa dia sapi sehat atau tidak, ternak yang layak atau tidak, begitu. Nah, yang kedua, ketika kondisinya sudah ada di tempat, sebelum penyembelihan maka diusahakan untuk dipuasakan minimal 12 jam. Kenapa dipuasakan? Dikasih minum boleh, tapi nggak usah dikasih makan. Mamanya pagi mau disembelih, datang sore hari, tidak usah dikasih makan. Dipuasakan sampai pagi hari. Kenapa? Karena dipuasakan itu akan menjadikan kualitas dagingnya menjadi lebih baik.
Jadi ketika penyembelihan, maka darah yang keluar itu akan semakin banyak. Semakin banyak darah yang keluar, maka kualitas daging yang dihasilkan akan semakin baik. Semakin baik. Begitu. Jadi itu yang dilakukan. Yang ketiga, pisahkan dengan ternak-ternak lokal. Kenapa? Khawatir kita ternak yang dari luar itu akan membawa penyakit. Sehingga kalau nanti datang kemudian dicampur dengan ternak lokal, ternak kita yang di rumah akan kena penyakit, tertular. Maka pisahkan terlebih dahulu ketika datang, dikarantina istilahnya. Jangan langsung dicampur. Jadi ketika kita punya ternak yang memang mau disembelih, dipisahkan dengan ternak yang kita miliki. Biasanya kan orang-orang desa itu kalau punya sapi atau punya kambing atau domba yang mau dikorbankan, karena bingung nggak punya kandang, datang itu dititipkan ke kandang tetangganya, kandang yang dititipkan pada orang yang punya kandang. Itu bukan malah baik, tapi itu malah menimbulkan persoalan begitu. Karena kalau dia mendapat penyakit, maka akan menular pada ternak lokal. Begitu. Nanti bisa menular lagi kepada yang lain. Gitu. Yang keempat, pastikan yang menyembelih itu tahu caranya menyembelih. Jadi seringkali kalau kita lihat sekarang itu, kadang-kadang orang yang menyembelih tidak tahu teknisnya. Jadi ketika ada sapi, bagaimana dia handling, memegangnya, kemudian menjatuhkannya, kemudian mengikatnya dan menyembelih. Problemnya itu seringkali banyak orang yang ikut, kemudian diikat dengan ikatan-ikatan yang sangat kuat, ditindihi gitu. Sapinya stres gitu ya. Jangan-jangan nanti matinya bukan karena sembelih, tapi karena ditindih banyak orang itu gitu. Kalau begitu kan nanti problem. Itu akan menjadi, bukan lagi menjadi sapi yang sembelihan, tetapi matinya karena ditindih banyak orang. Yang berikutnya juga pastikan dia mati sebelum dilakukan pengulitan, pemotongan kepalanya, pemotongan kakinya gitu. Jangan sampai belum mati sudah dipotong kepalanya. Kan ada itu, kita lihat kadang-kadang tapi sudah disembelih, kemudian belum benar-benar mati, kemudian dipotong kepalanya, dikuliti untuk mempercepat. Maka itu jadi bangkai kan. Jadi dipastikan dulu mati. Caranya memastikan, dilihat di palpur beri mata. Palpur beri mata itu dibuka matanya, dikasih gerakan-gerakan di mata itu. Kalau dia sudah nggak respon, berarti sudah mati. Gitu. Jadi itu harus dipastikan dulu mati, baru kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Karena saya sering lihat, khususnya untuk kambing ya, kadang-kadang begitu, belum mati sudah dikuliti, sudah digantung, sudah dipotong kepalanya, dikuliti gitu. Maka itu menurut syariat Islam itu menjadi bangkai. Tidak sah lah. Eman-eman. Oke. Ini perlu kita penegasan Pak Estu terkait tadi ya. Kita mendatangkan sapi dari luar, nggak boleh mendadak. Nah, artinya sapi itu kan harus ditransit dulu, ditinggalkan beberapa hari. Namun problemnya kalau dititipkan yang punya kandang, itu berpotensi menularkan penyakit untuk ternak yang lokal. Gitu. Nah, kemudian ini penting ya. Kalau kita lihat di media sosial banyak yang sapi ngamuk waktu di penyembelihan hewan kurban itu karena stres. Nah, orang kan kalau ada penyembelihan hewan kurban itu tertarik untuk menonton. Banyak orang datang, anak-anak juga ikut. Akhirnya dampaknya tidak bagus bagi sapi, dia stres. Bahkan sapi yang mau disembelih dia tidak disendirikan, dia bisa melihat temannya disembelih. Nah, ini penting ini bagi masyarakat. Ya, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas korban kita ini dengan cara penyembelihan yang benar. Oke, Pak Estu, kita lanjutkan diskusi kita. Nah, kondisi tidak normal seperti ini ya. Di masa kurban ada beberapa penyakit yang perlu diwaspadai. Nah, terkadang ini bisa menimbulkan miskomunikasi, bisa menimbulkan berita hoax dan sebagainya. Nah, mohon penegasannya Pak. Siapa yang berwenang untuk menyatakan bahwa
sapi ini terkait LSD dan PPR ini kepada masyarakat, siapa pihak yang berwenang menyampaikan gitu? Ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan tentang penyakit zoonosis dan non zoonosis ya, penyakit yang bisa menular pada manusia dan tidak. Makanya tadi saya sampaikan kalau penyakit-penyakit tadi PMK, LSD, PPR itu penyakit yang memang tidak menular pada manusia. Jadi aman dikonsumsi. Jadi kondisi apapun aman dikonsumsi. Tetapi dia berpotensi untuk menular pada ternak yang lain. Makanya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga diri kita tidak menjadi media penular bagi ternak kita. Makanya bagi orang-orang yang sudah atau habis selesai melakukan penyembelihan dan ikut membantu korban, sebaiknya ganti pakaian, mandi terlebih dahulu sebelum dia menangani ternak yang di rumah, gitu. Penting karena dia akan menjadi penular bagi ternaknya kalau nanti dia tidak membersihkan lebih dahulu, begitu. PMK bisa menular lewat dagingnya, lewat air liurnya, lewat ketika dia ikut menangani hewan kurban, begitu. Maka bersihkan lebih dahulu semuanya. Baru kemudian setelah bersih, baru ngarit, baru kasih pakan ternaknya, begitu. Jadi itu yang pertama. Meskipun tadi dikarantina, tapi orangnya juga tidak steril, masih bisa tertular. Masih bisa menular karena ini virus. Lanjut Pak. Yang kedua, kalau penyakit zoonosis, maka kalau nanti ketika menyembelih sapi, kemudian ketemu hal-hal yang bergejala spesifik, contohnya satu, ada pengkejuan di paru-parunya. Pengkejuan itu ada zat atau cairan yang ada di paru-parunya itu ketika dekat dia muncul kayak keju yang keluar, laporkan ke kami akan cek. Di paru-paru ya? Paru-paru yang itu kemungkinan bisa kena TBC atau bronko. Nah, khawatir kita itu TBC. Kalau TBC memang tidak layak untuk dikonsumsi semuanya. Yang kedua, orang Jawa mengistilahnya hati tempel. Hati tempel itu limfa. Limfa yang nempel yang agak gede di sapi. Kalau itu bengkak membesar, bengkaknya agak besar, maka itu kemudian kena antrak. Maka lapor ke kami akan cek. Kalau itu memang antrak, maka tidak layak konsumsi semuanya, begitu. Seluruh bagian tubuhnya tidak layak konsumsi. Makanya itu ketika seperti itu, yang berwenang untuk menetapkan ini penyakit menular atau tidak pada manusia ke kami. Makanya bisa hubungi kami untuk pengecekan lebih lanjut supaya memastikan bahwa itu kena penyakit atau tidak. Untuk melindungi masyarakat agar jangan sampai konsumsi daging yang tidak sehat. Karena dia berpotensi menular pada manusia. Gitu. Jadi penting ya itu konsultasi, lapor kepada dinas terkait jika menjumpai hal-hal yang mencurigakan. Kemarin di tahun kemarin juga kita menemukan ketika ada satu kasus menyembelih kemudian lihat ada beberapa perubahan di anggota organ dalamnya, lapor ke kami cek, ternyata di paru-parunya kok ada merah-merahnya. Ternyata itu normal, hanya gara-gara ketika dia penyembelihan menghisap darah dari penyembelihan itu sehingga paru-parunya agak merah, begitu. Itu normal, bukan karena penyakit, gitu. Sebenarnya begitu itu. Jadi tapi saya senang panitia cukup hati-hati. Ketika ada suatu hal yang mencurigakan, langsung lapor kami langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan, gitu. Karena kami terbatas SDM-nya, sehingga kami memang memohon bantuan panitia untuk yang aktif, gitu. Kami memang juga melakukan seperti itu, kita pemantauan, tetapi kan karena terbatas SDM-nya, kami mampu seberapa luas sih, gitu. Tidak mungkin seluruh titik akan terawasi. Makanya tadi yang sampaikan ada penyakit cacing hati maunya itu juga begitu. Ketika cacing hati kita akan cek kelayakan konsumsi, layak atau tidak, begitu. Gitu. Jadi ini mekanisme pemerintah tetap mengawasi dalam rangka menjamin keamanan masyarakat dari persoalan daging kurban yang bermasalah. Betul. Namun karena personil terbatas, wilayah kita juga cukup luas, titik-titik panitia kurban cukup banyak, tidak mungkin panitia akan menjangkau seluruh titik. Sehingga kita mengharap masyarakat panitia untuk proaktif membantu proses pengawasan ini dengan
jika menjumpai hal-hal yang mencurigakan untuk melapor kepada puskesmas. Ada kontak personnya enggak? Ada. Bisa. Oke, kontak person nanti bisa disampaikan, nanti akan di layar ini nanti ya. Kontak personnya di layar, silahkan disimpan, nanti masyarakat gunakan itu untuk media melapor. Siap gitu. Oke. Nah, kemudian Pak Estu, dinas penjenengan dalam melaksanakan pengawasan ini kan tentu nanti ada mekanisme pelaporan ya. Karena pelaporan ini penting untuk ya kebijakan lebih lanjut, penting untuk antisipasi risiko dan sebagainya. Bagaimana Pak mekanisme petugas penjenengan nanti di dalam menyusun laporan ini kepada Jadi kami dari awal ketika ada ternak datang ke pedagang-pedagang di wilayah Kulon maka kami akan melakukan pengecekan ke wilayah tersebut. Ketika dia mengambil sapi dari luar Kulon, maka kita akan mengecek tadi ada nggak SKKH-nya, Pertama Kesehatan Hewannya ada nggak? SKKH itu diterbitkan oleh kabupaten atau provinsi yang asal ternak. Jadi kita akan, ketika dia menunjukkan gejala penyakit, kita akan ngerti dari mana asalnya ternak tersebut, begitu. Sehingga kita gampang melacaknya. Kedua, kalau kita juga mengirim keluar dari wilayah Kulon mungkin ada pedagang yang jual ke wilayah Magelang atau yang lainnya, kami juga akan melakukan pengecekan. Ketika mengirim keluar, kita juga akan menerbitkan SKKH bahwa dia layak untuk keluar, gitu. Setelah itu, ketika sudah didistribusikan kepada panitia-panitia kurban, maka kita juga melakukan pengecekan antemortem sebelum disembelih. Kita datang ke pengepul-pengepul atau datang ke panitia-panitia kurban yang punya ternaknya, kita melakukan pengecekan sehat atau tidak. Setelah itu, tadi saya sampaikan, setelah kemudian disembelih, kita juga melakukan pengawasan. Di mana saja evaluasi kita meliputi meliputi tentang kesehatan hewannya. Yang kedua juga ada beberapa perilaku panitia yang kadang-kadang menjadikan daging itu nggak sehat. Contohnya mencuci jeroan di sungai. Sungai kita kan kebetulan agak lumayan kotor. Beberapa penelitian menyebutkan salah satunya di Kaliprogo namanya. Penelitian terbaru menyebutkan banyak bakteri leptospirosis di air sungainya. Kalau kita mencuci ke sana, bukan membersihkan tapi malah menempeli penyakit kan begitu. Kulaan penyakit. Makanya itu kita menghimbau untuk dilakukan pencucian di tempat saja. Cukup dibuka, nanti kotorannya ditanam, dibersihkan di situ. Itu jauh lebih bersih begitu. Itu salah satu perilaku yang kedua, ketika menyembelih sambil merokok, nguliti daging sambil merokok gitu. Apa ini dampaknya ini? Dampaknya nikotinnya akan nempel di daging. Daging itu protein yang sangat tinggi, sehingga kemudian nempel itu malah bukan ngasih makanan ke anak kita, tapi ngasih racun begitu. Nikotinnya ikut di dalamnya. Makanya panitia itu harus berperilaku sehat juga ketika melakukan pengolahan daging itu gitu, pemotongan dan pengulitan yang lain-lainnya gitu. Yang ketiga, pisahkan antara area kotor dan area bersih. Maksudnya area kotor itu ketika menyembelih, pembedahan itu dipisahkan, cari orang tersendiri. Nanti ketika ngolah daging, cari orang tersendiri, yang motong sendiri, masih gitu ya, supaya tidak tercemar dagingnya dari kotor tadi gitu. Itu sederhana tapi itu penting gitu. Supaya kita juga bisa memberikan makanan atau daging yang layak untuk dikonsumsi bagi kita semua begitu. Penting ya. Jadi kita dihimbau tidak nyuci di sungai. Betul. Karena kita waspada lepto itu sekarang masih ada dan mengancam kita itu. Gua merokok ini. Kita untuk menangani daging sambil merokok, nikotinnya nempel nanti dikonsumsi anak-anak kita. Betul. Terima kasih Pak Estu. Jadi sebagai akhir diskusi kita untuk mewujudkan kualitas kurban kita yang lebih baik, dari syariat jelas, dari sisi kesehatan jelas, dari sisi kesejahteraan hewan juga jelas. Mohon disampaikan sebagai closing statement himbauan-himbauan dari dinas terkait
kurban di tahun 2023 ini tipsnya apa saja? Silakan Pak untuk para pemirsa kita. Terima kasih semuanya pemirsa Ruang Siar Manoreh. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan tentang kondisi kurban saat ini. Yang pertama, berdasarkan Fatwa MUI tahun 2023 dan 2022 berkenaan dengan mewabahnya penyakit PMK, LSD dan BPR, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama, pastikan hewan kita sehat. Cara memastikannya dengan cara diperiksa. Kalaupun memang pengen kita melakukan pemeriksaan, silahkan ke kota kami akan melakukan pemeriksaan sebelum hewan itu dipotong. Dan ketika dipotong, kami juga melakukan pemeriksaan postmortem setelah dipotong. Kita akan mengecek kelayakan daging untuk dikonsumsi bagi manusia. Begitu, jadi mohon kehati-hatian bersama. Silahkan, kami siap bekerjasama dengan masyarakat semua untuk mendapatkan daging kurban yang layak untuk kita konsumsi bersama. Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Istu, beberapa tips yang disampaikan dan insya Allah ini bermanfaat bagi masyarakat. Baik para pemirsa Ruang Siar Manoreh, ibadah kurban tahun ini masih dalam situasi mewabahnya penyakit hewan, tapi itulah tantangan, itulah ujian kesabaran kita. Tidak ada ibadah yang tidak ada ujiannya. Tetap semangat berkurban, jangan termakan isu, ikuti petunjuk dari yang ahli pada bidangnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.